Bapak Ibu sekalian, izin untuk membuka masker agar suara saya dapat didengar dengan jelas di telinga Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Walihi nasta'in ala umur dunia wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati yaitu Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Hadiah Sekretariat Morero. Yang sama-sama kita hormati pula Ibu Wakil Kepala Sekolah kita yaitu Ibu Ratna Utaminingsih dan juga Ibu Firly, dan juga yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu guru yang hadir pada pagi hari ini dalam acara kegiatan implementasi budaya positif yang akan disampaikan oleh narasumber yaitu Ibu Ratna Utaminingsih. Beliau juga peserta dari CGP calon guru penggerak angkatan 5 DKI Jakarta. Baik Bapak Ibu sekalian, izinkan saya membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Selanjutnya adalah presentasi implementasi budaya positif yang akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Ibu Ratna Utaminingsih dari CGP angkatan 5. Yang berikutnya adalah diskusi tanya jawab. Yang berikutnya selanjutnya kesimpulan, terakhir penutup, dilanjutkan dengan doa serta ramah tamah. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita buka acara pada pagi hari ini dengan baca Al-Basmalah. Untuk acara yang pertama yaitu sambutan akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kita kepada Ibu Hadiah Sekretariat Morero. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Harto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas semua nikmat yang selalu dilimpahkan kepada kita semua. Yang saya hormati Ibu Ratna dan Ibu Firly selaku Wakil Kepala Sekolah di SDN Johar Baru 04. Yang saya hormati Bapak Ibu guru semua yang ada di sini yang sudah berkenan hadir pada acara implementasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh rekan kita, oleh sahabat kita sendiri yaitu Ibu Ratna. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Ratna atas kegiatan ini, karena menurut saya kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat positif, di mana sudah selayaknya kita sesama guru itu saling saling memberikan informasi, saling sharing ya, sehingga komunikasi di antara kita semua bisa terjalin dengan baik, dan apapun yang di-share atau dikomunikasikan mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, itu hikmah yang bisa kita ambil dari kegiatan ini. Nah, di sini nanti Bu Ratna akan sharing tentang budaya positif ya Bu Ratna ya. Dan mudah-mudahan budaya positif ini setelah nanti di-share kepada teman-teman semua yang ada di sini bisa menjadi budaya sekolah kita. Ya, karena saya yakin apa yang nanti di-share ini merupakan hal-hal yang bisa menjadi cara bagi kita untuk mengembangkan hal-hal positif, baik untuk diri kita sendiri sebagai guru yang profesional dan juga buat siswa kita tentunya. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk semuanya, dan mohon disikapi juga dengan positif ya. Dan Bu Ratna, saya ucapkan sekali lagi terima kasih, dan mudah-mudahan acara hari ini, sosialisasi hari ini berjalan dengan lancar,
dan ilmunya nanti bisa bermanfaat untuk kita semua. Itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sekolah atas sambutannya. Untuk selanjutnya yaitu presentasi implementasi dari positif yang akan disampaikan oleh rekan kita yaitu Jonathan Kanengsi. Pada beliau kami persilakan. Terima kasih Pak Harto. Teman-teman izin membuka masker supaya lebih terdengar. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kehadiran Bapak Ibu semua untuk mengikuti sosialisasi implementasi budaya positif. Saya berdiri di sini bukan untuk mengajari Bapak Ibu, kita saling belajar bersama-sama. Kebetulan saya sudah mengetahui dan saya memberikan informasi ini agar bisa kita terapkan bersama-sama di sekolah kita tercinta ini. Oke, hal pertama yang akan saya ucapkan adalah selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari kita bersama berkolaborasi dan saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Budaya positif yang akan nanti saya jelaskan ada 6 bagian Bapak Ibu. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga mengenai keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Oke, sebelum memulai kita ice breaking dulu ya. Saya boleh minta Bapak Ibu untuk tangan kanannya, ya seperti ini. Oke, terima kasih. Lalu Bapak Ibu bayangkan satu benda yang menurut Bapak Ibu sangat penting sekali. Bapak Ibu genggam. Tidak boleh ada apapun atau siapapun yang bisa membuka. Oke. Lalu Bapak Ibu bayangkan juga ada orang lain yang mau mencoba membuka genggaman tangan Bapak Ibu, entah itu dengan memberikan hadiah, penghargaan, entah itu dengan mengintimidasi, ayo buka tangannya, atau saya berikan uang 1 miliar agar Bapak Ibu bisa membuka tangan. Apa yang akan tangannya? Tidak ada. Semuanya digenggam. Digenggam ya semuanya ya. Oke. Berarti apa dari maksud dari genggaman tangan ini? Kita adalah orang yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Ketika kita mengizinkan orang lain untuk mengontrol kita, kita berikan izin maka kita akan membuka. Tapi ketika kita tidak mengizinkan orang lain untuk kita tidak mengizinkan mereka untuk membuka genggaman tangan ini, tidak akan pernah terbuka karena posisi kontrol dalam diri kita adalah diri kita sendiri. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah ini ya. Lalu apa kaitannya? Nah ini dia. Kita kaitkan dengan miskonsepsi teori kontrol. Ada 4 di sini. Yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa murid itu mengizinkan kita untuk mengontrol dirinya. Karena posisi kontrol sepenuhnya ada pada dalam diri murid itu sendiri. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ternyata tidak semua Bapak Ibu, semua yang positif itu bisa bermanfaat. Ada pada satu fase di mana anak menyadari bahwa oh ya, ketika saya diberikan suatu penghargaan, saya akan melakukan hal baik. Tapi ketika penghargaan itu selesai diberikan, ada kemungkinan anak akan menurunkan tingkat kreativitas atau tingkat keaktifannya. Lalu yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini jelas salah. Kenapa? Jangankan anak-anak orang dewasa aja ketika
mereka dikritik atau dibuat merasa bersalah, yang ada mereka menjadi pribadi yang rendah diri, minder, ya, tidak untuk menguatkan karakter menjadi anak yang lebih kuat. Oke, yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini jelas salah, ya, karena semua orang punya hak asasinya dan tidak ada yang boleh memaksa suatu hak. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kita belajar mengenai pendekatan teori kontrol. Ini ada ahlinya, ya, Stephen R. Covey, dari bukunya Principles Centered Leadership pada tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan, perlahan sedikit-sedikit ubahlah sikap dan perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu merubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Kalau untuk mengubah diri kita harus merubah diri kita dulu. Tapi untuk merubah yang lainnya, kita harus melihat sudut pandang orang lain, tidak hanya untuk diri kita sendiri, ya. Lalu untuk ini ada perbedaan antara teori stimulus respon dengan teori kontrol. Kita berada sekarang di teori kontrol, di mana ada perbedaan. Kalau stimulus respon, kebutuhan sama. Dalam teori kontrol, semua orang kebutuhannya pasti berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Dalam teori kontrol, semua orang punya pandangan yang berbeda. Ketika saya memegang masker, mungkin pengertian dari saya atau dari Bapak Ibu beda tentang masker ini, ya. Apakah itu untuk melindungi hidung atau misalnya menutup wajah karena misalnya wajahnya ada apanya gitu, ya. Pasti berbeda-beda pandangan. Lalu dalam stimulus respon, kita mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pada teori kontrol, kita yang memahami orang lain, karena kita akan mencoba untuk merubah paradigma yang ada. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dulu kita selalu menganggap salah, dihukum, gitu kan? Tapi dalam teori kontrol, semua perilaku itu pasti ada tujuannya, pasti ada alasannya. Itu yang harus kita cari, tanpa terlebih dahulu menjudge sesuatu itu salah. Lalu orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrol, kita lah yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Seperti tadi, permainan menutup genggaman tangan. Tidak ada yang bisa membuka genggaman tangan selain diri kita sendiri. Lalu saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol kita tidak bisa mengontrol orang lain, tapi orang lainlah yang mengizinkan kita untuk mengontrol mereka. Lalu ada pemaksaan pada saat rujukan gagal. Dalam teori kontrol adanya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lalu untuk yang terakhir, kalau dalam stimulus respon, berpikirnya itu adalah kalah menang. Jadi kalau diibaratkan ketika ada murid yang berbuat salah, kita menghukum, kita yang menang, murid yang kalah. Tapi dalam teori kontrol, kita mengambil model berpikir menang-menang. Kita menang, murid menang. Kita tahu masalah dia apa dari alasannya, dan kita mencoba memfasilitasi untuk mencari solusi dari permasalahan itu. Jadi semuanya menang-menang atau win-win solution. Nah, lalu apa sih disiplin? Biasanya disiplin ini berkaitan erat dengan peraturan, tata tertib, ya kan? Nah, kita mengambil pendapat dari Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu juga sama, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Intinya kedisiplinan itu ada dan lahir dari diri kita sendiri. Nah, pemahaman dari Ki Hajar Dewantara itu ternyata sejalan, ya,
dengan pemandangan dari Dian Dosan dalam bukunya Reconstruction School Discipline, mengatakan bahwa disiplin itu artinya belajar, dan disiplin itu murid, ya, pengikut. Jadi seseorang harus paham betul alasan mereka untuk mengikuti. Jadi nanti ajarannya itu terbentuk adanya motivasi dari dalam, motivasi intrinsik. Berarti kita bisa kesimpulkan bahwa disiplin itu adalah berasal dari diri kita sendiri. Kita melakukan tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Atau disiplin itu adalah bentuk kontrol diri, belajar untuk mengontrol diri agar mencapai suatu tujuan mulia. Kita lanjut pada nilai-nilai kebajikan, ya. Apa sih nilai-nilai kebajikan itu? Nilai-nilai yang itu adalah nilai kebajikan. Jadi merupakan fondasi kita dalam berperilaku sehari-hari. Nilai kebajikan itu sangat banyak sekali dan bersifat universal. Nah, untuk sekarang ini kita mengambil nilai-nilai kebajikan yang sudah mulai didengungkan pada kurikulum yang baru, yaitu profil pelajar Pancasila. Ada 6 ya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu bisa mengajak anak-anak kita untuk menghafal, sebelum melaksanakan mungkin menghafalkan dulu nih profil pelajar Pancasila dengan menggunakan nyanyian dengan nada potong bebek angsa. Profil pelajar Pancasila itu ada 6: beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, benar, kritis, mandiri. Bisa ya Bapak Ibu ya? Jadi nanti bisa diperkenalkan ke anak-anak gitu. Jadi setelah mereka mengenal, mereka akan mempelajari dan mungkin nanti akan berperilaku membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Jadi nilai kebajikan yang akan kita ambil adalah nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini sudah saya terapkan dan kemarin juga sempat kita berdiskusi bersama, ya, diskusi yang santai, lalu banyak masukan juga dari Bapak Ibu guru. Akhirnya kita laporkan kepada Ibu Kepala Sekolah dan alhamdulillah sudah menjadi program kebiasaan yang kita lakukan bersama-sama di sekolah kita ini. Mulai dari poin beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, anak-anak sudah terbiasa setiap sebelum dan sepulang sekolah itu membaca doa. Mereka juga membaca juz amma, membaca sholawat, melaksanakan sholat zuhur bersama, berjamaah bersamaan sesuai dengan jadwal pelajarannya bergantian setiap kelas. Lalu setiap hari Jumat diadakan kultum, sholat duha bersama. Lalu kita juga tidak menyampingkan anak-anak kita yang beragama lain selain agama Islam. Kita juga memfasilitasi mereka dengan memberikan rohani Kristen. Nah, ini juga kita sudah menerapkan 5S ya. Sapa, senyum, salam, sopan santun. Lalu ada 4 kata ajaib: maaf, tolong, permisi, terima kasih. Lalu untuk poin selanjutnya, berkebinekaan global, kita juga sudah melaksanakan memperkenalkan tarian daerah. Kita memperkenalkan tarian kicir-kicir dan tarian ondel-ondel. Mungkin di setiap jenjang ada juga yang mempelajari kesenian daerahnya. Saya ambil ini dari kelas 4 ada ondel-ondel, dan dari kelas 5 yaitu untuk membuat miniatur Monas. Mungkin untuk kelas yang lainnya ada selendang mayang ya, dan yang lainnya. Ini merupakan suatu wujud dari kebinekaan global. Lalu untuk kemandirian, kemarin kita sudah melaksanakan program untuk mengurangi sampah. Jadi anak-anak membawa bekal makan sendiri, mereka juga membawa tempat makan dan tempat minum sendiri. Nah, kita juga melatih kemandirian mereka. Setelah mereka makan, setelah mereka minum, mereka mau membersihkan tempatnya. Ini melatih kemandirian juga. Lalu untuk poin selanjutnya adalah gotong royong. Kita sudah melaksanakan pembagian tiket tidak berdasarkan hari, tapi berdasarkan pembagian tugas tiket untuk anak-anaknya. Jadi semua ikut bergotong royong, ikut ambil bagian dalam kegiatan membersihkan kelas.
Kita lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ini dia ya, teori motivasi. Menurut Dian Gosen, katanya motivasi seseorang manusia itu terbagi menjadi 3 hal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contoh, misalnya kita berangkat sekolah, ya kan, sudah jelas jamnya jangan lebih dari jam 6.30. Nah, kalau misalnya kita mengambil poin yang pertama, kita takut dalam hukuman. Apakah hukuman dari kepala sekolah atau pemotongan hak kita, atau kita ambil misalnya yang nomor 2, ingin mendapat ujian atau penghargaan dari atasan. Wah, hebat, setiap hari online datang. Tentunya tidak ya Bapak Ibu. Kita mengambil motivasi yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang diinginkan, menghargai diri kita sendiri, bahwa kita setiap pagi datang tepat waktu adalah sebagai bentuk tanggung jawab kita, integritas kita terhadap suatu pekerjaan yang kita miliki. Dan motivasi yang paling baik adalah motivasi yang ketiga, karena ini berasal dari diri kita sendiri, yaitu motivasi intrinsik. Nah, selanjutnya karena tadi membahas mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi hukuman itu nantinya akan membentuk pribadi anak menjadi identitas yang gagal. Sementara konsekuensi dan restitusi akan membentuk anak menjadi identitas yang sukses. Oke, kita bahas di sini. Apa sih perbedaannya sehingga menyebabkan hukuman itu membentuk identitas gagal, sementara konsekuensi dan restitusi membentuk identitas yang sukses untuk anak-anak kita? Yang pertama, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Lalu hukuman bersifat satu arah. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak akan merasa tersakiti, entah itu dengan perbuatan atau kata-kata kita. Contoh, mereka datang telat, kita menghukum mereka. Kamu lagi, ya. Ayo sana berdiri di lapangan, hormat kepada bendera. Anak-anak tidak ada nih kesepakatan, tahu-tahu main dihukum aja, bersifat tiba-tiba dan tidak ada bersifat satu arah juga. Lalu hukumannya tadi psikis. Kamu lagi di depan semua anak. Tentunya itu akan merendahkan dan mempermalukan ya. Psikisnya kena. Fisiknya mungkin dia akan capek hormat terus nih di bawah bendera, dan mungkin timbul nantinya ada perasaan seperti tersakiti, ya. Dikhawatirkan nanti akan menimbulkan perasaan lain yang sifatnya negatif. Iya, pada saat itu dia mengikuti apa yang kita perintahkan, tapi kalau terus-terusan dikhawatirkan perasaan yang dia pendam, ketidaknyamanan yang dia rasakan akan terus ada menggunung meledak. Apa yang akan dia lakukan? Dia akan menjadi pribadi yang lebih agresif dan mungkin bisa melawan kepada guru yang selalu menghukumnya, atau mungkin bisa mempermalukan guru itu dengan mencoret-coret motornya lah atau benda-benda gurunya, ya, seperti itu. Maka sangat kita hindari untuk pemberian hukuman itu. Yang kedua, konsekuensi. Nah, ini sifatnya sudah terencana, sudah disepakati dan sudah disetujui bersama. Konsekuensi juga tetap dibuat tidak nyaman, dan peraturannya sudah diketahui oleh murid dan guru, sifatnya hanya memonitor atau melihat saja. Lalu sekolah, apa nih konsekuensinya? Apa nih yang akan kamu lakukan? Disepakati bersama-sama. Bu, bagaimana kalau misalnya kita yang telat itu nggak boleh istirahat? Oke, nah itu contoh dari konsekuensi. Jadi ketika dia terlambat, kita tanya, kenapa terlambat? Oke, tahu konsekuensinya? Tahu Bu, silakan istirahat di kelas. Nah, posisi kita sebagai guru adalah mengawasi, melihat dia ada nggak nih di kelas. Kadang kan ya khawatirnya ketika guru tidak mengawasi, mereka malah keluar. Kita tetap buat tidak nyaman. Nah, lalu ini cara yang ketiga, cara yang bagus untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid
murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika mereka salah, kita tidak langsung menjudge, menghukum, ya, tapi kita tanyakan dulu, kenapa, ada apa sampai mereka melakukan itu. Lalu kita yang membimbing mereka untuk bisa bertanggung jawab dan mencari solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Nah, ini ciri-ciri dari restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Restitusi juga memperbaiki hubungan, lalu berupa tawaran, apa yang mau kamu lakukan untuk memperbaiki perbuatan kamu yang sudah tidak baik kepada teman kamu atau kepada guru yang lain. Lalu menuntun melihat ke dalam diri, kalau kamu yang jadi teman kamu, apa yang kamu rasakan? Ya, seperti itu. Lalu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, manusia itu punya 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Ketika salah satunya tidak terpenuhi, maka akan timbul tindakan untuk mau memenuhi kebutuhan itu, sehingga nanti imbasnya akan berdampak tidak baik kepada yang lainnya. Nanti kita bahas mengenai 5 kebutuhan manusia. Lalu restitusi diri adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter, bukan tindakan. Kita mengubah karakter anak, bukan dengan tindakan seperti memberikan hukuman fisik, ya. Lalu restitusi itu menguatkan. Ketika anak sudah mencari solusinya, dia mau bertanggung jawab, kita kuatkan. Kamu pasti bisa menjadi anak yang lebih baik, kamu bisa menjadi anak yang lebih disiplin, lebih bertanggung jawab, dan lebih berkomitmen. Lalu restitusi itu fokus pada solusi. Caranya nih udah salah, jangan terus-terusan kita salah-salahin, tapi bagaimana caranya untuk mencari solusinya. Fokus pada solusi supaya masalahnya terselesaikan. Dan restitusi mengembalikan murid yang bersalah pada kelompok. Kadang ketika anak melakukan kesalahan, dia cenderung malu, minder sama teman-teman yang lain. Restitusi nanti akan mengembalikan mereka supaya mereka tidak merasa minder atau mungkin takut gitu ya, ejek-ejek sama temannya karena melakukan kesalahan. Nah, ini yang menarik untuk saya. Selama saya mengikuti program calon guru penggerak, ketika saya menemukan materi ini, saya seperti wow gitu. Mata saya terbukakan lebar gitu. Ternyata penghargaan itu bisa berupa hukuman. Kita bisa dihukum oleh penghargaan. Nah, kenapa ini? Alasannya apa? Ya, yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ya. Saya pernah melakukan ini dan rasanya seperti gitu ya, tertampar gitu kan. Saya pernah memberikan stiker bintang kepada anak-anak yang memang bisa menyelesaikan tugas, bisa berbuat baik dan sebagainya. Ternyata itu bisa berupa hukuman. Kenapa? Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ada kemungkinan ketika stiker itu sudah lepas atau tidak diberikan kepada anak-anak, anak-anak tidak akan melakukan perbuatan itu lagi. Alasannya, ya nggak ada stikernya, saya nggak dikasih. Atau kita biasanya guru yang ada di kelas itu memberikan stiker ketika kita sakit, guru yang lain yang menginpal atau mengisi kelas kita tidak tahu mengenai stiker itu, ada kemungkinan murid menjadi ricuh, tidak tertib karena tidak adanya penghargaan itu. Lalu yang kedua, penghargaan tidak efektif. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, kalau tidak ada, mungkin keaktifan murid berkurang, kreativitasnya juga berkurang, ya. Penghargaan juga merusak hubungan. Ada anak yang selalu bagus, dapat stikernya banyak, sementara ada anak juga yang biasa aja. Nah, dikhawatirkan nanti akan timbul gesekan yang merusak hubungan antara anak itu. Apakah ada rasa iri? Ya kan? Nah, itu dia, penghargaan bisa merusak hubungan. Nah, tadi juga sudah dijelaskan mengurangi ketepatan, kualitas, kreativitas. Saya mau loh bisa karena ada apanya, karena ada penghargaannya, seperti itu. Lalu, nah dari sini kita simpulkan bahwa penghargaan itu bisa menghukum, ya. Dan yang terbaik dari yang semua yang terbaik motivasi itu adalah motivasi yang berasal dari diri anak sendiri, yaitu motivasi intrinsik. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Jadi keyakinan kelas itu berasal dari
hati anaknya supaya dia bisa melaksanakannya juga dengan sepenuh hati, dengan nyaman, dengan enjoy, karena berasal dari diri dia sendiri. Nah, ini cara-cara pembentukan keyakinan kelas, Bapak Ibu. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak, tidak rinci. Ya, bedakan antara keyakinan dengan peraturan. Kalau peraturan kan bisa 1 sampai 20 gitu. Tapi kalau keyakinan itu cukup 5 aja, karena sifatnya abstrak. Satu kata mewakili banyak poin-poin penting. Lalu yang kedua, pernyataannya bersifat universal, ya. Lalu dibuat dalam bentuk yang positif, jangan ada kata negatif dalam pembentukan keyakinan kelas. Tidak boleh berisik, bisa kita ganti dengan tenang, seperti itu. Lalu keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak karena tadi agar mudah diingat, ya. Lalu segera diterapkan di lingkungan, dan semua kelas itu harus berkontribusi, semua anak itu harus memberikan kontribusi, memberikan masukan, memberikan saran. Lalu kalau sudah berkontribusi dalam kegiatan curah pendapat, nah keyakinan kelas itu bisa kita tinjau ulang. Jadi kalau misalnya, keyakinan kelas ini sudah diterapkan nih, anak-anak sudah memahami, sudah mengerti, kita ganti dengan yang lain, ya. Nah ini, jadi prosedurnya itu kita minta anak-anak untuk mencurahkan pendapat mereka, lalu mereka mencatat. Setelah mencatat, nanti kita tinjau ulang, kita obrolkan lagi dengan mereka mana yang mau dibuat sebagai keyakinan kelas. Lalu alangkah lebih baiknya ditempel, ya, di satu karton atau satu media, lalu mereka tanda tangan, ya, biar lebih afdol gitu, bahwa itu sudah diyakini dan disetujui oleh semua. Lalu kalau bisa langsung ditempel di dinding agar mereka selalu melihat. Nah, keyakinan kelas ini sudah saya terapkan di kelas 5A. Yang pertama saya lakukan adalah saya memberikan informasi kepada mereka, anak-anak, Ibu minta kalian menuliskan saran atau pendapat kalian yang kalian inginkan untuk kelas kita. Mau gimana nih kelas kita supaya kalian bisa belajar dengan nyaman, dengan menyenangkan. Lalu saya bagikan notes kepada mereka satu persatu. Mereka menuliskan, Bu, boleh lebih dari 2 nggak? Oh, mau 10 juga boleh, kata saya gitu kan. Lalu mereka menulis, setelah itu mereka tempelkan. Nah, lalu saya kelompokkan. Saya kelompokkan mana nih yang sama, mana yang berbeda. Nah, setelah itu saya bacakan kembali. Anak-anak, ini hasil dari pendapat kalian. Ada yang minta untuk kalau piket harus bersih, buang sampah pada tempatnya, memakai masker, protokol kesehatan. Nah, bagaimana kalau kita ganti menjadi menjaga kesehatan dan kebersihan, karena sifatnya universal, ya. Lalu ini keyakinan kelas dari 5A, ini ada 5 saja, ya, karena sifatnya kan sedikit, jangan terlalu banyak. Menghormati orang lain, di bawahnya banyak poin-poin penting. Tidak boleh mengejek, tidak boleh menghina, tidak boleh menyakiti, ya. Lalu disiplin dalam waktu, apakah waktu untuk berangkat sekolah, datang ke sekolah, atau dalam waktu pengumpulan tugas. Lalu komitmen terhadap tugas, menyelesaikan tugas tepat waktu dan dikerjakan sendiri. Mungkin ada juga ya yang masih kelas rendah, sudah ada yang sering dibantu bahkan ditulisi oleh orang tuanya. Dengan kita membuat keyakinan kelas komitmen terhadap tugas, maka mereka akan komitmen terhadap tugas itu dan senantiasa membantu. Jadi setiap anak harus membantu satu dengan yang lainnya. Nah, oke, ini bahasan yang keempat mengenai kebutuhan dasar manusia. Semua manusia, ya, anak-anak kita, ya, itu punya kebutuhan dasar dan ada 5. Apa saja? Kebutuhan akan bertahan hidup, kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan akan kebebasan, dan kebutuhan akan kesenangan. Jika salah satu kebutuhan ini tidak diterima atau tidak dipenuhi oleh anak, maka dia akan cenderung melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya mengganggu. Contoh, kita sedang mengajar di kelas, ya kan? Mengajar di kelas, kita sudah memberikan materi, kita sudah memberikan tugas, ternyata anak itu sudah selesai,
ya kan? Dia butuh nih kesenangan. Apa yang dia lakukan? Mengganggu temannya, sehingga akhirnya ricuh, ramai. Nah, itu dia. Jadi setiap ada masalah pada anak didik kita harus tahu dulu ada enggak kebutuhannya yang tidak terpenuhi sehingga dia melakukan tindakan yang membuat orang lain merasa terganggu. Ya, berarti si anak itu membutuhkan kebutuhan akan kesenangan. Oke, lanjut bahasan yang posisi kontrol. Kita sebagai guru punya 5 posisi kontrol. Ini sudah tadi sudah sempat sedikit dibahas. Ya. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Biasanya dengan sikap yang tegas, nada suara yang keras, mohon maaf mata melotot, membentak. Telat lagi kamu. Ayo sana, berdiri di depan kelas. Ya, seperti itu. Itu adalah tipikal yang penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ini biasanya ibu guru yang seperti ini ya, termasuk saya juga pernah melakukan ini, Bapak Ibu. Jadi kalau pembuat rasa bersalah itu kita memberikan rasa bersalah kepada anak. Jadi contohnya itu kita dengan suara yang memuas, sedih, gitu ya, gestur tubuh yang lemah, lembut. Kok kamu begitu sih nak? Kan ibu udah bilang kamu jangan melakukan hal itu. Kamu melakukan itu buat ibu sedih, buat ibu kecewa. Ya seperti itu. Akibatnya apa? Kalau kita terus-terusan posisi kontrol kita sebagai pembuat rasa bersalah, anak-anak akan menjadi minder. Mereka akan merasa dirinya selalu salah gitu. Salah aku yang salah ya. Jadi dia tidak akan percaya diri karena selalu dijudge, kamu yang salah. Apalagi dengan nada bicara yang memang memelas gitu ya. Lalu posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Nah ini biasanya bapak-bapak, ibu juga sering ya. Saya juga pernah gitu mengambil posisi kontrol sebagai teman itu. Ya seperti bestie-nya mereka, teman-teman. Nah gimana? Tugasnya udah selesai belum? Ya biasanya dengan nada suara yang riang, muka yang senang gitu. Cepet dong dikerjain tugasnya, biar kamu bisa. Nah, akibatnya apa? Ketika kita mengambil posisi kontrol sebagai teman, anak akan bergantung kepada kita. Jadi apa yang kita ucapkan itu yang mereka turuti, karena mereka menganggap kita sebagai teman. Ya, tidak ada inisiatif lah gitu ya dari mereka. Jadi harus menunggu apapun itu dari kita. Lalu sebagai pemantau, ini berkaitan dengan yang tadi konsekuensi. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, mereka sudah tahu konsekuensinya apa, hukumannya apa, maka kita hanya bertugas sebagai pemantau. Bu, Pak, saya telat datang ke sekolah. Konsekuensinya apa? Tidak istirahat. Silakan duduk di kelas. Posisi kita hanya memantau mereka. Ada nggak di kelas? Ya. Seperti itu. Lalu posisi yang terakhir ini yang paling bagus, yaitu posisi sebagai manajer. Apa sih maksudnya sebagai manajer? Jadi ketika anak-anak melakukan kesalahan, ya, yang kita lakukan adalah kita menanyakan alasannya apa. Mereka berbuat salah itu ada alasannya enggak? Lalu kita memfasilitasi mereka supaya mereka itu bisa mencari solusi dari masalah mereka. Dan kita juga bimbing mereka untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang mereka lakukan dan mereka perbuat. Nah, ini ada segitiga restitusi. Jadi langkah-langkah yang kita lakukan ketika kita menemukan masalah, kita gunakan segitiga restitusi karena tadi sudah saya jelaskan bahwa restitusi adalah cara menanamkan disiplin yang baik. Ya. Langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi anak pasti ketika berbuat salah, kita harus stabilkan dulu identitasnya. Jangan sampai dia itu merasa kamu salah gitu ya. Kita berikan dulu penstabilan identitas. Oke, kenapa nak? Ya Bu, saya terlambat. Ya pasti itu salah ya. Kamu salah, tapi semua orang juga pasti ada kesalahan.
ibu juga pernah salah. Jadi kita menstabilkan dulu identitasnya. Yang kedua, kita lakukan validasi tindakan salah dengan menanyakan alasannya. Siapa? Misalnya ibunya sakit, gak ada yang tinggalin adiknya, makanya dia harus menjaga dulu adiknya, atau dia harus menunggu dulu saudaranya untuk datang sehingga dia terlambat tentang sekolah. Alangkah sangat jelek sekali ketika kita langsung menjudge dia nakal, menghukum dia dengan hukuman kan. Tapi alangkah baiknya dengan menanyakan dulu alasannya. Kenapa sih kamu terlambat? Alasannya apa? Bisa ceritakan ke ibu seperti itu. Lalu yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, kita sudah membuat keyakinan kelas seperti tadi saya sudah membuat keyakinan kelas di kelas 5A, yaitu disiplin dalam waktu. Iya, keyakinan kelasnya ada disiplin pada waktu. Mau tidak untuk kembali ke keyakinan kelas kita, yaitu kita berdisiplin pada waktu. Tentunya anak-anak pasti mau melakukan itu. Oke, lanjut. Nah, ini segitiga restitusinya ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan itu. Ini kalimat-kalimat yang kita lontarkan ketika kita menghadapi anak-anak. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Tanyakan dulu alasannya, atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Tanya alternatif lain. Lalu yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa sih yang sudah kita sepakati? Ya. Lalu kamu nantinya akan menjadi orang seperti apa? Apakah orang yang selalu telat, terlambat, ataukah orang yang akan selalu tepat waktu? Nah ini ya seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena dia melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses ya. Ini ada kata-kata dan kalimatnya ya. Bapak ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ini yang jarang kita lakukan ya, memberikan solusi lebih ke judgment gitu, menjudge mereka. Lalu yang kedua tadi validasi tindakan salah. Nah ini kita menanyakan alasan, karena biasanya anak-anak melakukan suatu tindakan itu pasti ada alasannya. Apakah ada dari 5 kebutuhan dasar manusia yang mungkin tidak terpenuhi sehingga dia melakukan hal seperti itu. Lalu yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah ini kembali lagi nih, kalau menanyakan keyakinan karena sudah disepakati bersama ya, sudah dipahami bersama, kita tanyakan lagi, apa sih keyakinan kelas kita, apa nilai-nilai yang sudah kita sepakati, kamu mau jadi orang seperti apa nantinya. Seperti itu penerapan segitiga restitusi kepada anak saya yang tidak mengerjakan tugas. Kita dengarkan bersama-sama ya. Bisa
Oke, jadi itu salah satu contoh penerapan segitiga restitusi, ya. Jadi ketika anak melakukan suatu hal yang menurut kita tidak baik atau mereka melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati, kita harus melakukan segitiga restitusi yang tadi sudah dijelaskan di awal, ya. Yang pertama, kita menstabilkan dulu identitasnya. Seperti pada kasus yang tadi sudah kita saksikan bersama-sama, Rizky ini lupa untuk membawa tugasnya. Maka saya stabilkan dulu identitasnya. Oh ya, kamu lupa, kamu salah. Semua orang pernah lupa, semua orang pasti pernah membuat kesalahan. Lalu kita validasi tindakan salahnya itu dengan menanyakan alasannya. Kenapa sih kok kamu bisa lupa untuk mengerjakan tugas? Ternyata setelah saya tanya, alasannya itu dia mengaji dan membantu orang tua. Alangkah lebih baik kan ketika kita tanyakan terlebih dahulu tanpa langsung kita judge bahwa dia nakal, dia salah dan memberikan hukuman. Kita harus tanyakan dulu, ya, apa alasannya sehingga nanti kita bisa mencari tahu dan membimbing anak-anak kita itu untuk mencari solusi dari permasalahannya. Kita berikan penguatan kepada mereka. Itu sudah bagus. Dia mau membantu orang tuanya, dia mau sekolah agama, itu sudah bagus. Tapi alangkah lebih baiknya ketika dia juga bisa untuk membagi waktu sehingga dia bisa mengerjakan tugasnya, ya. Jadi penerapan segitiga restitusi ini sangat luar biasa sekali, sangat baik sekali, ya, untuk bisa dilaksanakan di sekolah kita. Jadi yang pertama adalah menstabilkan identitas, lalu memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir tadi menanyakan keyakinan. Apa sih keyakinan kelas kita? Harus mengerjakan tugas, berdisiplin terhadap waktu dan berkomitmen kepada tugas. Mau nggak kembali lagi untuk mengikuti keyakinan kelas yang kita sepakati? Dan dia berkata mau. Kita kuatkan bahwa dia mampu dan dia bisa. Baik Bapak Ibu, sekian penjelasan mengenai sosialisasi budaya positif yang saya jelaskan. Terima kasih banyak atas kehadirannya, partisipasinya. Salam dan bahagia untuk kita semua. Ya, kita beri aplaus kepada Bu Ratna. Terima kasih ya kepada Bu Ratna. Tadi kita dengarkan presentasi beliau, yaitu implementasi budaya positif. Sangat seru ya, dan juga sangat menambah khazanah ilmu pengetahuan kita, terutama kita sebagai pendidik. Oleh karena itu, untuk agar pemahaman kita lebih matang lagi, ya, kita adakan sesi tanya jawab. Yang mungkin selama presentasi ada yang bertanya atau ada yang ingin ditanyakan terkait dari narasi atau makalah yang disampaikan oleh Bu Ratna. Gitu. Kita tahu Bapak Ibu sekarang ya, bahwasanya sejak adanya kekerasan pada anak, kita tidak boleh sembarang memberikan hukuman. Tadi sudah bagus ya sampai oleh Bu Ratna gitu tentang bagaimana sih kita dapat mengkontrol semua hukuman yang kita berikan kepada siswa-siswi. Baik, untuk termin pertama kita buka 3 pertanyaan. Silakan Bapak Ibu yang bertanya. Kalau tidak ada yang tanya maka saya akan tanya ya Bapak Ibu ya. Oke, silakan. Jika tidak ada yang tanya, saya tanya ke Bapak Ibu nih. Ketemu baju putih ke Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, siapa yang bertanya silakan. Sesi pertama dibuka 2 pertanyaan atau 2 orang, maksimal 3. Ya silakan yang jilbab hijau, yang ibu pakai kebaya hijau, silakan. Apa yang ingin ditanyakan Bu? Yang disampaikan Bu Ratna ini sebenarnya atau sudahkah Bapak Ibu laksanakan di kelasnya masing-masing? Sebagian. Karena kalau setiap ada masalah, sebenarnya setiap kali anak bermasalah kita memang tidak langsung menjas. Pasti awalnya kita tanya, kenapa? Kan? Ada apa? Kenapa kamu begini? Itu mungkin kalau cuma hanya bertanya, ya selalu kita tanya kalau yang itu Bu. Tapi kalau yang lain-lain kan belum, yang banyak itu belum. Baru sebatas bertanya itu aja. Ya. Oke. Ada nggak sih
kendalanya dari Bapak Ibu semua ketika menghadapi masalah anak ini gitu yang mungkin nanti bisa di-share juga ke Bu Ratna, mungkin Bu Ratna juga bisa memberikan semacam masukan karena mungkin Bu Ratna sudah ada ilmunya atau materi yang pernah dipelajarinya selama pelatihan gitu. Ada nggak kira-kira Bapak Ibu semua ketika menghadapi anak seperti itu kendalanya apa sih gitu? Kalau saya pribadi sih seringnya anak sering melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang. Oke. Dengan alasan yang sama, itu kadang-kadang solusinya bingung kita. Berarti ketika sudah dilakukan tapi tidak ada perubahan gitu loh Bu Ratna ya. Kira-kira ada nggak sih trik atau ilmu yang bisa di-share gitu ke teman-teman ketika itu sudah kita lakukan tapi terjadi berulang-ulang gitu loh. Apa yang sebaiknya kita lakukan? Baik, terima kasih. Berarti kita harus cari tahu dulu Bu Firly, kebutuhan dasar manusia apa yang tidak dipenuhi oleh anak itu. Karena kan kita tadi belajar ya, ada 5 kebutuhan dasar pada manusia. Ada kebutuhan bertahan hidup, penguasaan, kesenangan, lalu ada, nah ini kebebasan dan kasih sayang dan rasa diterima. Berarti kita harus fokus dulu ke sini nih. Ada gak sih dari 5 kebutuhan dasar manusia ini yang mungkin tidak terpenuhi oleh dia sehingga dia melakukan hal yang sama berulang-ulang? Apakah dia tidak mendapatkan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima di rumahnya sehingga seolah-olah dia caper di sekolah gitu Bu, seolah-olah dia tuh cari-cari perhatian dengan mencari masalah. Nah, jadi kita harus spesifikkan dulu nih, ini anak berbuat masalah karena ada kebutuhan dia yang tidak terpenuhi. Kita cari dulu akar permasalahannya, kebutuhan mana yang tidak terpenuhi. Baru kalau misalnya sudah kita cari, kita bisa memberikan treatmentnya. Kalau misalnya anak itu caper karena memang tidak mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima, berarti kita lebih melakukan pendekatan individual kepada dia. Ya, kita lebih memberikan perhatian yang lebih, tentunya selain di kelas seperti biasa begitu ya, tapi di luar juga kan kita bisa memberikan pendekatan kepada dia. Jadi biasanya kebanyakan anak-anak kita itu kalau misalnya membuat masalah itu pasti karena di rumahnya itu kurang diperhatikan. Iya, jadi mereka itu mencari perhatian dengan cara yang salah. Saya pernah menemukan anak seperti itu. Saya coba ngobrol, ya, benar-benar ngobrol dari hati ke hati sampai akhirnya saya memberikan kepada dia itu. Jadi ketika siapa yang bisa gitu, anak-anak angkat tangan kan. Jadi dia angkat tangan, kita tunjuk dia duluan. Jadi agar dia itu merasa diri dia tuh ada. Saya tuh ada loh. Saya tuh ada di kelas ini. Saya bisa diterima oleh guru saya dan saya juga bisa diterima oleh teman-teman saya. Seperti itu ya Bu Firly. Jadi kita cari dulu akar permasalahannya, kebutuhan apa yang memang belum terpenuhi. Kalau sudah kita tahu, jadi kita berikan treatmentnya juga nanti akan lebih sesuai. Kalau misalnya untuk kasih sayang dan rasa diterima, berarti kita memberikan perhatian lebih kepada dia dengan melakukan pendekatan-pendekatan individual. Kalau misalnya anak itu kebutuhannya yang tidak terpenuhi karena kesenangan, misal kita udah ngajarin, ya kan, udah mengerjakan tugas, si anak bosen Bu, dia ganggu temennya, berarti ada kebutuhan kesenangan yang belum terpenuhi. Nah, berarti kita guru harus kembali mereview, apalagi nih strategi cara pembelajaran apalagi nih yang harus kita lakukan supaya anak itu ketika sudah selesai tidak merasa bosan dan akhirnya mengganggu teman-temannya. Seperti itu Bu. Terima kasih. Ya. Baik, gimana Bu Firly? Memang sih intinya ketika anak ini bermasalah memang langkah-langkah yang tadi sudah direstitusi itu sudah baik, tetapi memang kadang-kadang ada anak itu yang melakukan kesalahan berulang-ulang. Betul, saya setuju dengan Bu Ratna. Inilah tanggung jawab guru untuk lebih dalam gitu loh, lebih dalam mengetahui apa sih sebenarnya yang menjadi penyebab ketika anak ini melakukan kesalahan berulang-ulang.
Tadi teknik beberapa teknik yang disampaikan Bu Ratna saya pikir juga bisa ditiru. Memang intinya adalah kesediaan Bapak Ibu guru ya untuk berusaha gitu ya. Karena kalau kita hanya sekedar bertanya kepada anak tapi tidak dengan niat yang ikhlas, niat yang sungguh-sungguh untuk mencari akar permasalahan, saya pikir permasalahan itu tidak akan pernah selesai. Ya itu intinya sepertinya. Baik, terima kasih. Mungkin ada lagi atau sudah paham semuanya? Saya kembalikan ke Pak Harto. Baik Bapak Ibu, bagaimana? Sudah puas? Baik ya, tadi sudah ada beberapa peserta yang teman kita yang bertanya dan sudah dijawab oleh Bu Ratna. Mungkin sekarang bisa mengambil kesimpulannya Bu Ratna gitu ya dari apa yang dipresentasikan pada hari ini. Terima kasih Pak Harto. Kesimpulan dari sosialisasi hari ini bahwa disiplin positif itu berasal dari diri kita. Kita yang bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Motivasi yang terbaik adalah motivasi intrinsik. Nah, kita harus bisa memposisikan diri kita sebagai posisi manajer, di mana kita tidak menjudge anak, tidak menghukum anak, tapi kita menanyakan alasan kenapa anak berbuat salah. Kita fasilitasi mereka untuk bisa mencari solusi dan agar mereka bisa bertanggung jawab. Lalu kita juga bisa melakukan atau membuat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing dan mencoba untuk melakukan segitiga restitusi untuk mengatasi permasalahan yang ada pada diri Anda. Semua butuh proses Bapak Ibu, tidak langsung instan. Tapi ketika kita mau mencoba, kita pasti bisa. Demikian kesimpulan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bu Ratna ya, suatu presentasi yang luar biasa dan juga menambah khazanah ilmu kita ya, terutama nanti yang bisa kita terapkan di pada waktu luar biasa kepada Bu Ratna ya. Terima kasih Bu Ratna telah berbagi ilmu dengan kita. Insya Allah kita akan implementasikan ya dalam kegiatan kita sehari-hari sebagai guru. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup mungkin akan ada doa dari Pak Ustadz Adi. Silakan Pak Ustadz, doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan setelah kita bisa diberikan untuk Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sesuatu partai lebih dahulu. Al-Fatihah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Adi atas doa yang telah dipanjatkannya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup acara pada hari ini dengan baca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya pada kegiatan hari ini. Semoga apa yang kita lakukan selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya selaku pengacara mohon maaf jika ada kata khilaf yang kurang berkenan di hati. Kalau ada anak ya, memang tadi yang pergi ya, silakan karena disumnya sudah menunggu atau kedinginan ya. Silakan kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.